Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Teresia Yemi Malmonga Situnggit dengan NIM 2123031. Saya Natasha Reto dengan NIM 2123006. Nama saya Rohan Jihan dengan NIM 212300058. Nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 2123040. Perkenalkan, nama saya Gabriel Stompul dengan NIM 212300001. Lagi perkenalkan, nama saya Teresia Situnggit dengan NIM 2123001 dengan yang akan saya wawancarai dengan nama baik. Terima kasih atas waktunya. Saya ada sesuatu yang akan saya pertanyakan. Kalau jawabnya kurang ini nggak apa-apa. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan service analysis menurut OpenX? Jadi AOX itu konsepnya itu kayak apa yang ada itu dia dengan hal-hal kalau apa itu ya servisnya juga ya sama sih menerapkan 5S perubahan salam kapasitas. Tapi bedanya, soal di sini juga ada jualan makanan juga ambil lagi ya. Oke, terima kasih. Terus apa saja standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh karyawan OpenX? Standar pelayanannya sih itu aja Apakah OpenX memberikan pelatihan khusus mengenai service analysis kepada karyawan? kalau dibilang musik ya, cuman semua kru yang ada di sini tuh udah awas beda. Ada SOP-nya. Bagaimana karyawan OpenX diharapkan menyapa dan melayani pelanggan? Kalau soalnya apa sih kita satu sih, pertama itu apalagi customer datang udah pasti kita sama dari dua udah canggih selamat datang, apa, jadi kita bantu rekomend untuk juga ada makan pun. Ada nilai plus juga ya. Inovasinya, apakah ada inovasi yang diterapkan OpenX untuk meningkatkan kualitas pelayanan? Inovasinya sih mungkin lebih apa ya, sekarang juga itu enak banget. Terima kasih ya, Rahman sudah bersedia di sini. Sekian dari kelompok tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, persaingan bisnis semakin ketat dan dinamatis, terutama dalam sektor retail. Konsumen memiliki lebih banyak pilihan dan akses informasi yang tidak terbatas, sehingga harapan mereka terhadap produk dan layanan yang meningkat. Dalam konteks ini, harga dan kualitas produk saja tidak lagi menjadi satu-satunya penentu loyalitas pelanggan. Faktanya lain yang krusial dan semakin menonjol adalah kualitas pelayanan atau service excellence. Tujuannya adalah meningkatkan, modifikasi, dan meningkatkan praktek excellence yang diterapkan oleh karyawan OpenX dan melayani pelanggan. Menyajikan gambaran komprehensif mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh OpenX dari perspektif dan pengamat. Manfaat pertama bagi mahasiswa meningkatkan pemahaman praktis tentang konsep service excellence dan menerapkan lapangan. Memberikan umpan balik feedback objektif dari pihak luar mengenai kualitas pelayanan yang tidak diberikan. Menambah referensi dan studi dan kasus mengenai efisiensi service excellence di sektor retail modern. Service excellence adalah pelayanan berkualitas tinggi yang melebihi harapan pelanggan, menciptakan pengalaman positif dan loyalitas. Menurut Kotter dan Kaler 2016, kualitas pelayanan mencakup fitur dan karakteristik layanan yang mampu memenuhi kebutuhan. 5 dimensi
Serkual. 1. Tangis Plus menampilkan fisik, fasilitas, dan staf. 2. Reliability, kendalaan dalam memberikan layanan yang dijanjikan. 3. Responsiveness, ketanggapan dan membantu pelanggan. 4. Asuransi, pengetahuan dan sikap sopan yang membangun kepercayaan. 5. Empati, kepedulian dan perhatian personal kepada pelanggan. Pelayan dikatakan prima jika memenuhi atau melampau kelima dimensi. Metode Serpekual, Service Quality. Serpekual adalah metode untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan perbandingan antara harapan dan persepsi pelanggan. Jika persepsi harapan layanan berkualitas, jika persepsi harapan perlu perbaikan. Pengukuran dilakukan lewat kuesioner 2 bagian harapan dan persepsi. Total Quality Service (TQS). TQS adalah pendekatan penyeluruh dalam manajemen kualitas layanan melibatkan semua elemen organisasi untuk meningkatkan pelayanan secara berkelanjutan. Prinsip TQS: 1. Fokus pada pelanggan. 2. Keterlibatan semua pihak. 3. Perbaikan terus-menerus data. 5. Pendekatan proses. TQS meningkatkan kepuasan, efisien, dan daya saing. Hubungan Serpekual dan TQS. Serpekual adalah alat ukur kualitas, pendekatan manajemen kualitas keduanya saling melengkapi. Serpekual mengidentifikasi area perbaikan, TQS menyediakan strategi implementasinya. Bab 3 masuk ke pembahasan, yaitu pembahasan pada gambaran umum lokasi penelitian riset Alpha X Jatiwaringin, yaitu gerai Alpha X yang menjadi lokasi target penelitian ini berlokasi di kota yang ramai dengan padatnya penduduk yang sesuai dengan lalu lalang mahasiswa atau pekerja yang lainnya, sesuai dengan konsep dan tujuan yang diungkapkan oleh narasumber pada toko desainer, merupakan kafe dengan area duduk, dengan areanya menciptakan tempat yang nyaman dan sehingga mempunyai fasilitas seperti meja dan kursi yang modern, serta suasananya yang mendukung untuk belajar atau bekerja. Kebersihan dan penempatan produk di dalam gerai terjaga baik agar menciptakan lingkungan yang menyenangkan serta rapi. Suasana yang dihadirkan cukup hangat dan santai, berada dengan minimarket yang lainnya, sehingga mendorong pelanggan untuk membeli dan bekerja yang sesuai dengan waktu yang lama. Hasil penelitian riset berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan service excellence menurut Alpha X? 2. Apa saja standar pelayanan yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh karyawan Alpha X? 3. Yaitu yang pertama, kecakapan dan ketepatan transaksi, keramahan dan sikap positif, penampilan bersih dan rapi, pengetahuan dan kecakapan yang jelas, serta promosi bagi untuk karyawan atau staf pengunjung Alpha X. Yang terakhir, responsif terhadap kebutuhan pelanggan di Alpha X. 3. Apakah Alpha X memberikan pelatihan khusus mengenai service excellence kepada karyawan? Bagi narasumber mengatakan
bahwa pelanggan khususnya itu sangat penting ke dalam standar harus dilakukan sesuai standar SOP yang sudah ditentukan. Jawaban ini mengidentifikasi bahwa banyaknya prinsip-prinsip pelayanan prima kepada dalam standar SOP yang ada di sebuah minimarket Alpha X. Yang terakhir, bagaimana karyawan Alpha X diharapkan menyapa dan melayani pelanggan. Dan apakah ada motivasi yang diterapkan oleh Alpha X untuk meningkatkan kualitasnya dalam pelanggan. Program perusahaan untuk service excellence mendatang, yaitu meskipun narasumber tidak secara spesifik menyebutkan program pelatihan atau implementasi teknologi canggih, maka dari itu dari aspek fisik ini menunjukkan bahwa Alpha X memahami pentingnya suasana kenyamanan sebagai interaksi bagian dari service excellence. Memahami pentingnya suasana dan kenyamanan sebagai integral tangibles dari circular yang mengakui bahwa dalam konsep cafe retail mereka analisis komparatif dari seluruh temuan peneliti terlihat bahwa Alpha X terlihat jelas memiliki pemahaman yang kuat terhadap konsep service excellence yang diwujudkan sesuai pelayanan yang jelas serta dari program pelatihan berkelanjutan ini. Maka definisi pelayanan yang personal dan menciptakan nilai emosional menunjukkan bahwa Alpha X berupaya menjadi berubah melampaui standar retail biasa. Implementasi standar seperti keramahan, kecepatan, ketangkapan, penampilan rapi terlihat bervariasi terutama pada jam-jam sibuk. Ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan diberikan tantangan operasional dalam mempengaruhi penerapan penuh di lapangan. Inovasi Alpha X, terutama konsep-konsep toko Alpha X Jatiwaringin dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai implementasi service excellence. Pertama, definisi service excellence Alpha X berorientasi pada pengalaman dan nilai tambah. Alpha X mengartikan service excellence tidak hanya sebagai transaksi efisien, tetapi sebagai penciptaan pengalaman kafe-kafe yang nyaman dan personal bagi pelanggan. Konsep 5S, sopan, santun, salam, sapa, senyum, menjadi fondasi interaksi yang menunjukkan komitmen terhadap dimensi assurance dan empati dari servekual. 2. Standar pelayanan fokus pada keramahan dan efisiensi dasar. Standar utama yang ditekankan adalah senyum dan keramahan karyawan yang terbukti konsisten dalam observasi. Kecepatan dan ketepatan transaksi juga menjadi prioritas. Meskipun sederhana, standar ini krusial dalam membentuk pesan awal pelanggan. 3. Pelatihan terintegrasi dalam SOP. Alpha X tidak memiliki pelatihan service excellence terpisah, melainkan
mengintegrasikan prinsip pelayanan prima ke dalam standar operasional prosedur atau SOP umum dan pelatihan yang sudah ada. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis dalam memastikan kualitas pelayanan melalui standarisasi proses. Saran, berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, bagi Alpha X, perluasan divisi Service Excellence dalam pelatihan. Meskipun 5S sudah baik, Alpha X dapat mempertimbangkan untuk mendalami dan memperluas definisi Service Excellence secara lebih komprehensif dalam modul pelatihan. Selanjutnya, konsistensi proaktivitas di semua kondisi. Terus tingkatkan inisiatif proaktif karyawan dalam membantu pelanggan di area belanja, terutama di jam-jam sibuk, agar kualitas responsif tetap terjaga optimal. Yang selanjutnya, diversifikasi inovasi pelayanan. Selain peningkatan aspek fisik, Alpha-X dapat menjajaki inovasi lain seperti program loyalty berbasis digital yang lebih interaktif. Adapun evaluasi SOP secara berkala. Lakukan evaluasi rutin terhadap SOP pelayanan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan ekspektasi pelanggan dan dinamika pasar. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, pengukuran resepsi pelanggan. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan survei langsung kepada pelanggan untuk mengukur persepsi mereka terhadap service excellence. Yang selanjutnya, studi kooperatif. Melakukan perbandingan service excellence antara Alpha X dengan kompetitor sejenis untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area diferensiasi. Yang selanjutnya, terakhir, analisis dampak kualitas layanan. Meneliti dampak langsung dari service excellence terhadap loyalitas pelanggan dan kinerja Alpha X.